Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriansyah dari kelas 11 TKRA ingin menjelaskan tentang komponen sistem pengisian atau charging system. Banyak komponen kelistrikan yang ada di kendaraan membutuhkan tegangan yang besar dan stabil. Oleh karena itu harus ada sebuah sistem yang selalu mensuplai tegangan ke setiap beban sesuai dengan kebutuhan yang ada. Maka dibuatlah sistem pengisian pada mobil yang berfungsi mengisi tegangan ke baterai dan mensuplai tegangan listrik ke setiap komponen-komponen listrik yang membutuhkan. Sistem pengisian terdiri dari dua jenis, yaitu satu generator yang menghasilkan arus DC atau searah, dua alternator yang menghasilkan arus AC bolak-balik. Sedangkan sistem pengisian yang digunakan pada kendaraan mobil adalah sistem pengisian menggunakan alternator yang menghasilkan arus AC bolak-balik. Sebaliknya, komponen-komponen kelistrikan adalah menggunakan arus DC searah. Maka agar output tegangan yang keluar adalah arus DC, digunakan diode sebagai penyerah arus dari AC menjadi DC. Alasan pemilihan alternator sebagai sistem pengisian pada mobil karena konstruksi alternator yang lebih kecil, sehingga cukup diletakkan di depan ruang mesin dan alternator mampu menghasilkan arus yang besar output walau mesin dalam putaran rendah atau idle. Adapun komponen-komponen sistem pengisian terdiri dari satu baterai. Fungsi baterai pada sistem pengisian adalah sebagai sumber tegangan yang mensuplai arus ke rotor coil dan penyimpanan arus yang keluar atau output alternator. 2. Rotocoil. Fungsi rotocoil adalah menghasilkan kemagnetan yang dihasilkan oleh rotor coil bersumber dari adanya tegangan masuk dari baterai atau elektromagnetik. 3. Stator. Fungsi stator adalah membangkitkan arus bolak-balik yang diperoleh dari potongan garis-garis gaya magnet dari rotor coil yang berputar di dalam stator. 4. Rektifier dioda. Fungsi dioda adalah untuk mengubah arus bolak-balik AC dari stator menjadi arus searah DC yang akan keluar melalui output alternator. 5. Pulei. Fungsi dari pulei adalah untuk menerima tenaga mekanis dari mesin berupa gaya putar. Untuk memutar rotor coil, perbandingan putaran pulei poros engkol dengan pulei alternator yaitu 1:1,8 sampai dengan 2,2. Ini artinya setiap sekali putaran poros engkol, maka pulei alternator dapat berputar 1,8 kali sampai 2,2 kali putaran. 6. End frame atau housing. Fungsinya sebagai pelindung komponen-komponen alternator dan menjadi pegangan komponen-komponen yang lain. 7. Regulator. Fungsi regulator adalah untuk mengatur besar tegangan yang masuk ke rotor coil karena pada teorinya semakin tegang yang masuk ke rotor maka semakin besar kemagnetan semakin besar pula output yang dihasilkan oleh alternator, begitu sebaliknya. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.